Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya, Sobat Tubis. Di vlog saya kali ini saya akan sharing ke kalian mengenai tips ini ya, bagaimana sih cara mencari ya, atau kalau kita ingin beli cana, saya kali ini akan membahas bagaimana cara memilih dari ombeoan ya. Berarti kita sortir bagaimana cara memilih cana asiatica yang ada calon bakalan akan gondrong atau high fin ke depannya nanti. Yang itu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kalau kalian belum lihat video saya sebelumnya, itu saya membahas tentang cara memilih cana yang andrau. Jadi bagaimana sih kriteria atau ciri-ciri andrau yang ke depannya nanti akan menjadi calon gondrong. Kalau kalian belum lihat, bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang asiatica ya, yang ada di belakang saya ini. Nah, ada 4. Nanti kita lihat. Itu saya belinya nggak bersamaan ya. Jadi saya belinya di ombeoan, saya pilih jadi nggak berbarengan, jadi satu-satu. Dan sekarang sudah kelihatan keempat ini menurut saya itu adalah calon gondrong. Nah, bagaimana cara memilih waktu di ombeoan? Terus ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe. Nah, bisa sobat lihat itu adalah penampakan keempat cana asiatica WS Pure saya ya. Jadi ini saya belinya itu nggak bersamaan sobat, saya belinya itu di tempat dan waktu yang berbeda. Tadi saya belinya itu di ombeoan ya, saya sortir. Ini sekarang size-nya kurang lebih di size 13-14 mungkin sekitaran, saya nggak ukur pasti ya. Nah, jadi ini ada 4, kita amati sama-sama ya. Jadi di sini kita sharing bareng-bareng. Ini menurut pengalaman saya. Nah, dari tempat ini semuanya itu bakalan calon gondrong menurut saya ya. Ini terutama yang nomor 4 ini mungkin agak kurang jelas karena pencahayaan juga ya. Nah, kita kembali ke bahasan kita, bagaimana cara memilih waktu di ombeoan ya. Asiatica kalau di size kecil, saya juga dulu ada, sekarang nanti akan saya kasihkan contohnya yang kecil, kurang lebih size 7. Kalau kita mencari di size kurang lebih 3 cm ya, kita akan kesulitan ya. Kalau ingin mencari untuk bahan kipan kita di size 3 atau 5 cm mungkin. Kalau size antara 6-7 cm itu kelihatan bakalan gondrong atau enggaknya, itu mungkin kelihatan. Kalau terlalu kecil juga akan susah. Nah, yang pertama mungkin kita bahas dulu mengenai WS ya, atau white spotnya, mutiara atau spotnya ya. Kalau usia size kecil ya, yang masih 3 atau 5 cm itu jangan berpatokan ke white spotnya sobat. Jadi seusia segitu memang kurang terlihat white spotnya, tapi dalam pertumbuhannya ini menurut pengalaman saya, bertambah size itu juga akan bertambah spotnya. Jadi kalian jangan khawatir untuk masalah spot. Bertambahnya size itu spotnya pasti akan bertambah ya, kecuali kita beli yang seukuran gini, ini sudah kelihatan spotnya ya. Jadi mutiaranya itu kelihatan. Kalau terlalu kecil itu belum kelihatan karena mereka belum tumbuh ya. Dan seusia gini masih bisa tumbuh spotnya ya, terutama kita beri pakan pelet ya. Untuk penunjang itu ada di online banyak, saya nggak bahas pakan pelet, tapi kalau kalian tanya bisa kalian komentar di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Nah, kembali ke bahasan kita memilih cana untuk kipan kita ya. Nah, bagaimana cara mencari bakal gondrong itu? Kalau kita bicara gitu pasti semua bilang yang pertama faktor gen. Ya betul, jadi faktor gen itu sangat berpengaruh ya. Kalau indukannya keduanya gondrong, dipastikan anakannya pasti kebanyakan keluarnya gondrong ya. Nah, kalau di ombeoan kita bagaimana cara memilihnya? Ini menurut pengalaman saya, jadi pilihlah asiatica itu kalau seusia segini atau size segini ya, itu kelihatan. Nah,
Semakin gondrong asiatica, semakin gondrong ya, nanti bisa kalian searching di Google atau YouTube. Itu yang saya ketahui, dorsalnya itu tidak memiliki spot ya, nanti bisa kalian bandingkan. Ini menurut pengalaman saya, jadi di sini kita sharing, jadi no debat ya. Semakin gondrong asiatica itu dorsalnya tidak memiliki spot ya, sama dengan kita bahas auranti. Auranti yang male itu bisa kita lihat dari dorsalnya itu tidak memiliki corak bagian atasnya, lebih dominan kebiruan ya, polos. Itu bakalan gondrong, atau kebanyakan mungkin 80% dikatakan male kalau auranti ya. Nah, kalau ke asiatica itu kalau semakin gondrong itu polos dorsalnya ya. Jadi kalian tips yang pertama, kalau beli bakalan yang size gini atau di bawah ini, carilah dorsalnya itu yang polos ya, polos, jadi nggak ada dot ataupun spotnya. Kalau kita amati gini, keempat ini sebentar ya. Nah, kita dari dekat ya, dorsalnya itu polos sobat, polos. Sama kalau kita lihat kontennya YouTuber yang terkenal yang memiliki asiatica yang gondrong-gondrong itu atau high fin, itu pasti dorsalnya polos ya. Kalau kita bandingkan dengan asiatica yang gak gondrong, dorsalnya pasti memiliki dot kebanyakan, seperti itu. Jadi faktornya pertama tuh kita pilih yang polos ya. Kalau kita di ombyoan, kita amati benar-benar. Nah, kita cari dorsalnya itu yang lebarnya ke atasnya itu minimal itu sama dengan pangkal ekor ya. Misalkan di pangkal ekornya, jadi lebarnya dorsal atas itu sama dengan pangkal ekor ya, sini pangkal badan belakang itu, jadi tingginya dorsal itu sama. Itu kemungkinan besar bisa gondrong nanti ya. Itu dari saya. Untuk penggunaan pakan, nah asiatica terutama WS itu menariknya jika badan si ikan itu hitam pekat, itu menariknya ya. Itu tips dari saya, bagaimana memekatkan badan secara simple itu dari faktor background sama substrat. Kalau kalian lihat di video saya sebelum-sebelumnya, kamu cari di channel saya, dulu saya punya asiatica juga, sudah sol ya. Itu badannya itu pucat. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya karena backgroundnya putih ya, dan substratnya merah, itu pengaruh badannya pucat ya. Kalau yang WS paling cocok itu kita taruh di background gelap. Ini kebetulan belakang nggak gelap ya, kalau gelap tambah hitam. Jadi sekatnya ada hitam, bawahnya itu gelap, pasti badannya mereka hitam. Dan kita tambahkan pakan pelet black itu ya, kalian pasti tahu. Itu penunjang untuk badan mereka jadi gelap ya. Itu untuk faktor hitam, karena WS kalau nggak hitam badannya jelek sobat. Jadi itu, jadi settingan tank itu berpengaruh pada semua jenis cana. Jadi kalau kita salah setting tank kita ya, warna ikan kita kurang maksimal sobat. Jadi itu pakan juga ya pengaruh ya, untuk ikan gondrong atau enggaknya pengaruh keseharian kita dalam ngasih makan juga penting sobat. Jangan terlalu over dalam pemberian pakan. Kalau ikan kalian terlalu obes ya, mungkin kalian puasakan dan kalian kasihkan pakan utamanya pelet ya. Ini saya kasih full pelet ya, full pelet dengan selingan cacing ya. Sama di video sebelumnya itu ikan saya itu full pelet, selingannya adalah pakan hidup cacing ataupun ulet Hongkong, ulet Jerman itu ya, tapi utamanya adalah pelet. Pemberian pelet itu nggak harus setiap hari, mungkin 2 hari sekali kalau kalian ingin badannya proporsional ya. Dan itu kalau ngasih makan juga jangan sampai perut mereka terlalu besar ya. Kalian beri makan, kalian lihat kalau agak membesar sudah kalian hentikan, jangan diberi dulu ya. Kemudian pakannya mungkin 3 hari sekali pakan hidup itu bisa ya.
Jadi kalau full pellet terus juga menurut saya juga kurang baik ya. Jadi kurang baik. Kalau untuk Auranti kalau full pellet biasanya itu membuat ekornya turun. Kalau Auranti ya, kalau full pellet. Jadi ada selingan pakan hidup. Jadi itu tips dari saya, bisa kalian coba. Nah, kita lihat dari dekat satu persatu. Ini yang paling kiri. Jadi kan saya itu aktif, nggak pernah mager. Jadi ikan aktif itu posisinya berenang di tengah atau atas ya, nggak nguncup. Mereka respon tangan. Jadi ini yang pertama. Nah, kita lihat dari sampingnya. Nah, jadi tipsnya tadi ya, antara dorsal atas sama pangkal badan belakang itu minimal itu cari yang ukuran dorsalnya sama atau lebih, itu malah bagus. Itu kemungkinan dorsalnya akan naik dan tidak ada dotnya ya, itu kemungkinan besar dia akan tumbuh lebih panjang dorsalnya. Ini kita lihat yang kedua, sama ya, tadi polosan tanpa dot. Yang ketiga, nah, sama semua sobat. Jadi itu tips dari saya. Ini saya puasakan ini 2 hari belum saya kasih makan ini ya. Tadi saya biarkan mereka puasa. Tips dari saya untuk menaikkan mental si ikan itu puasakan ya. Ikan kadang mager itu kadang mereka merasa nyaman sobat. Nyaman dalam artian itu kita beri makan tiap hari, mereka kenyang. Sudah lama-kelamaan pasti mager mereka. Jadi ada kalanya itu kalian puasakan. Dengan mereka lapar itu mentalnya akan naik ya. Bisa kalian coba di rumah. Puasakan kurang lebih bisa Senin Kemis kalian kasih makan ya. Ada 2 hari sekali kalian beri makan kayak gini, mereka aktif ya. Ini mereka nunggu ngasih makan nih ya. Ini 2 hari belum saya kasih makan ini. Dan saya kasih pakan pelet. Saya ingin badannya biar agak lebih proporsional lagi nih. Kalau badannya ramping, otomatis dorsal mereka tampak lebih gondrong ya. Dah, jadi itu kita bandingkan dengan yang size kecil ini ya. Ini dulu saya belinya ombyoan, kurang lebih kurangnya 3-4 cm ya. Yang lainnya saya jual. Ini saya tinggal kemarin tinggal beberapa, ada yang loncat tinggal satu ini. Nah, ini size nya sekarang kurang lebih 7 cm dari size 3-4 cm. Saya beli di ombyoan. Kalau di ombyoan terlalu kecil, nah kita nggak terlalu bisa memilih ya dalam menyortirnya, karena terlalu kecil, dotnya pun belum muncul, tadi belum kelihatan. Ini tadi saya mensortir yang kecil. Nah, kalau kita lihat yang ini perbandingannya dengan yang 4 tadi, dorsalnya biasa aja ya. Nah, dorsalnya biasa aja, lebih lebar di pangkal badannya belakang ini ya. Nah, ini lebar ini daripada dorsalnya. Itu dorsalnya atas itu mereka memiliki dot ya, bisa kalian lihat tadi mereka ada dot atau mutiarnya di dorsalnya ya. Nah, itu jadi lebarnya lebih dominan pangkal badan ini yang belakang daripada ini. Kalau yang menurut pengalaman saya yang polosan ini yang lebih kelihatan high fin, itu polos tanpa dot pasti lebarnya lebih dari pangkal badan. Itu bisa jadi salah satu acuan. Saya kasih contoh lagi ini. Nah, ini ya, ini uniknya di pangkal badannya itu ada markingnya itu yang bulat-bulat dua ini ya. Kan jarang kita menemukan Asiatica yang ada markingnya bulat-bulat dua. Nah, ini di kiri kanan sama ya, ada markingnya. Jadi uniknya di situ. Untuk lainnya nggak unik sobat, ini biasa aja. Mungkin ada lainnya ya, ekornya kecil ini. Nah, kalau kalian lihat ekornya kecil. Nah, ini ya, yang membedakan adalah cuma markingnya aja yang belakang bulatan dua itu. Kiri kanan ada. Ya, kalian lihat ini nggak gondrong sama sekali. Di dorsal atas pun banyak dotnya ya, kalau kalian amati sebentar. Nah, full dot di bagian atasnya.
ya, jadi nggak gondrong ya sobat tebis. Jadi mungkin vlog saya kali ini cukup sekian. Jadi hari ini saya akan bagi tips seputar tadi ya, jadi bagaimana cara memilih Asiatica WS ya, bakalan gondrong itu dilihat dari dorsal atas yang menurut saya itu yang polos tanpa dado, itu kemungkinan besar akan jadi Asiatica calon high fin nantinya. Dan pilih lebar dorsal atas itu yang minimal sama dengan pangkal badan yang belakang itu ya. Kalau kalian nyari ombean mungkin patokannya kurang lebih seperti itu, dan faktor pakan juga pengaruh ya. Jadi sekian vlog saya kali ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Saya akhiri, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.